Nama saya Sujai Kartasasmita. Profesi saya adalah perkebunan, ahli perkebunan, dan di Indonesia dikenal sebagai begawannya perkebunan. Tapi di samping itu saya juga gemar fotografi. Dan fotografi itu justru menambah kekayaan saya dalam berbagai bidang. Dalam bidang hubungan manusia, membangun persahabatan dengan berbagai pejabat, berbagai ahli, berbagai pakar di banyak negara, bukan di Indonesia saja. Saya dikenal misalnya di Swedia, di Denmark, di Belanda, ya antara lain karena fotografi, juga di Jerman. Bahkan di Jerman itu, karena saya selalu menggunakan Leica, saya dianggap orang yang patut mendapat penghargaan. Oleh karena itu, saya pamerkan juga di sini kamera-kamera buatan Leica beserta lensa-lensanya yang bisa saya beli dengan harga lebih murah dari biasa karena saya dianggap sebagai langganan Leica yang setia dari dulu sampai sekarang. Bahkan saya pernah mendapat Leica emas sebagai penghargaan. Dan bagi saya juga merupakan satu kenang-kenangan yang manis lah, bahwa saya itu bisa mendapat penghargaan dari berbagai pihak dalam bidang fotografi. Padahal dari dulu saya itu tidak pernah ada cita-cita untuk menjadi fotografer yang serius begitu. Itu hanya hobi saja. Tapi dengan adanya pengalaman di Vietnam waktu itu, bukan di Vietnam tapi di Kamboja, ketika tahun 1963 saya diutus ke Kamboja untuk belajar mengenai perkembangan karet terkini di perusahaan Prancis. Saya itu tiap hari mendengar ledakan-ledakan bom di Vietnam. Saya tanya pimpinan kebun itu, apa tidak takut tiap hari mendengar bom ini? Ah tidak, kami sudah terbiasa. Tapi kalau saya seandainya tidak punya kamera ini akan mengalami depresi ini. Kebetulan saya punya kamera Minolta yang saya beli dari Singapura dalam perjalanan ke Kamboja itu. Dan ternyata memang meringankan beban otak saya. Saya tidak mengalami tekanan-tekanan atau mengalami depresi. Karena dengan menggunakan kamera itu saya bisa kemana-mana. Ke Angkor Wat, ambil foto-foto di sana. Kemudian juga bisa mengambil foto-foto di perkebunan karet di sana. Sehingga walaupun sering mendengar ledakan-ledakan bom, saya tidak terganggu dalam melaksanakan tugas saya. Nah, belajar dari pengalaman itu, saya memperdalam ilmu dalam fotografi. Ketika saya diangkat menjadi pimpinan berbagai perusahaan di Sumatera Utara, saya biasakan juga membawa kamera kemana-mana, tiap hari. Jadi
saya tidak pernah mengalami stres dalam pekerjaan itu, ya karena otak kanan, otak kiri bekerja. Dan mata rantai pergaulan itu makin meluas. Saya punya teman-teman di berbagai kalangan, yang khususnya di kalangan orang-orang yang gemar fotografi. Ya, sampai-sampai pernah diminta jadi pembicara di Fakultas Kedokteran UI. Dan saya tanya, apa tidak keliru ini? Saya yang seharusnya mendengarkan, kok saya jadi pembicara di depan dokter-dokter ini. Tidak, hobi kita sama katanya, fotografi. Dan dokter-dokter itu hebat-hebat dalam melaksanakan hobinya ini. Ada seorang dokter namanya Profesor Endang Basuki, itu hobinya fotografi. Dan beliau itu sudah kemana-mana untuk mengambil foto-foto. Nah, ada satu hal yang menarik berkata kegemaran fotografi ini. Pada tahun 2018, persisnya bulan September 2018, saya itu diundang untuk hadir dalam satu pertemuan di Kementerian Luar Negeri karena duta besar dari Slovakia itu akan mengadakan pameran foto. Dia seorang sahabat saya juga. Dan kebetulan pada saat yang sama dia itu juga mengadakan perpisahan dengan para duta besar lainnya karena dia akan dipindah ke India, menjadi duta besar di India. Saya bersama teman-teman fotografer hadir di sana. Nah, ketika saya dikenalkan oleh duta besar Slovakia itu, disebutkan umurnya Bapak ini sudah 90 lebih loh. Terus duta besar Amerika langsung tanya pada saya, "What's the secret, sir? What's the secret?" Terus duta besar Peru merangkul saya, "Ayo kita ke Peru yuk. Kita ambil foto-foto di sana." "What's the secret, sir?" "Ya nanti singgah di Chili ya," kata duta besar Chili. "Kita ambil foto di sana ya." Nah, saya merasa bangga juga bahwa berkat fotografi kok saya bisa mempunyai hubungan baik dengan para duta besar itu. Akibatnya banyak sekali. Saya beberapa kali diundang untuk hadir dalam satu pertemuan di negara-negara yang bersangkutan. Antara lain misalnya ke Zimbabwe. Tapi dengan halus saya tolak karena saya takut tidak bisa pulang nanti. Jadi itulah manfaatnya fotografi. Ada lagi manfaat lain, yaitu rasa bangga bahwa kita di Indonesia sebetulnya punya tenaga-tenaga yang hebat-hebat, tapi di negaranya sendiri tidak dikenal. Contohnya, waktu tahun 2009, saya diundang ke pabrik Hasselblad di Swedia, di Gothenburg, bersama Pak Riki Junaidi dan beberapa orang teman fotografer dari Indonesia. Jadi kami itu diajak untuk mengunjungi pabriknya, berkunjung ke pabrik Hasselblad. Jadi semuanya dikerjakan secara otomatis di pabrik itu menggunakan robot. Tapi pada saat terakhir, pada saat
kontrol terakhir untuk mencek kualitas dari kamera Hasselblad yang akan dilepas ke pasar, ada orang Indonesia yang namanya Matondang. Dialah yang menentukan apakah kamera Hasselblad itu cocok dengan persyaratan atau tidak, memenuhi persyaratan atau tidak. Saya tepuk punggungnya, aduh Pak Matondang, saya bangga sekali ada orang Indonesia di sini yang menentukan kualitas Hasselblad. Hasselblad kan terkenal itu ya, mahalnya juga. Luar biasa. Kualitasnya bagus. Apa jawabnya? Pak, saya itu ingin menunjukkan pada orang kulit putih bahwa orang Indonesia juga bisa. Waduh, Pak Matondang hebat ini. Nah, di negaranya sendiri dia tidak dikenal itu. Nah, kemudian juga dalam kaitan dengan fotografi, saya itu ya sering diundang juga ke berbagai event di Amerika, di mana-mana. Ya karena hubungan baik. Apalagi di Jerman. Kemudian ditambah dengan hobi saya untuk membuat video, film-film. Jadi di Jerman saya dikenal sebagai fotografer juga. Sehingga kalau kamera Leica rusak, diperbaiki gratis itu. Tidak usah bayar. Jadi manfaat dari fotografi itu banyak sekali lah. Pokoknya otak kanan, otak kiri kita bekerja. Jadi kita kalau melihat satu persoalan, tidak hanya melihat dari satu sisi saja, dari berbagai sisi. Secara holistik, seperti seorang fotografer melihat satu landscape gitu ya. Itu barangkali sebagai pendahuluan. Mudah-mudahan bisa ditiru oleh generasi muda ini. Tapi sayangnya sekarang ya karena HP lebih mudah, orang tidak suka lagi menggunakan kamera. Terlalu mahal. Saya itu mempunyai hubungan baik dengan ISI di Jogja. Ya berkat persahabatan saya dengan terutama Pak Prisman Marah lah. Dia seorang fotografer terkenal. Dan kami sering foto sama-sama. Malah jumpa di Bromo, Gunung Bromo, pagi-pagi, foto-foto. Saya sering juga diajak ke Sumatera Barat, ke Sawalunto, mengambil foto-foto di sana, terus Pacu Jawi, apa. Nah, saya itu diisi mendapat penghargaan Lifetime Achievement Award ya. Jadi untuk prestasi saya dalam bidang fotografi, jadi kehormatan untuk seumur hidup lah. Nah, bertitik tolak dari situ, saya pikir-pikir ya ada baiknya juga saya bantu. Nah, dalam kaitan dengan itu, saya merasa juga saya mempunyai kewajiban untuk membantu mahasiswa yang kekurangan dana untuk melanjutkan studinya dalam bidang fotografi. Jadi saya bantulah. Terus disebut di sana sebagai Sujai, beasiswa Sujai lah. Gitu. Mungkin yang dapat ada 10 orang itu per tahun. Dan mereka jadi fotografer di berbagai bidang, berbagai profesi. Jadi itu sumbangan saya pada ISI. Terakhir tahun yang lalu. Sampai-sampai ketika Lebaran saya dapat
dapat kiriman foto dari sana dari seorang mahasiswa, menunjukkan bagaimana kreatifnya mereka. Jadi tidak konvensional lagi cara menampilkan fotonya. Begitu. Itu kira-kira secara ringkas apa yang menyebabkan saya gemar fotografi. Pertama, saya tidak mengalami stres. Kedua, jaringan persahabatan meluas tanpa memandang kedudukan orang, posisi orang. Ketiga juga, saya bisa membantu anak-anak muda, meningkatkan kemampuan mereka dalam bidang fotografi. Keempat, saya juga inovatif jadinya, karena otak kanan dan otak kiri saya bekerja, gitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, gimana? Lebih gagah? Percaya pada ciptaan Tuhan itu. Ini teratai. Di Bali. Ini terowongan bambu juga favorit saya ini.